Dulu di Tarim itu ada namanya Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zubaidi. Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zubaidi. Orang awam. Dekat tempatnya, dekat di Sayyidina Muhajir ilallah. Mudah-mudahan bisa ditakdirkan ke kota Tarim insyaallah. Amin Allahumma. Syekhah Sultanah ini orang awam. Orang awam. Biasa istimewanya satu, punya sidik. Setiap ada kiai datang, habaib datang, masyayikh datang, ngaji. Ngaji dicatat, ngaji dicatat, ngaji dicatat, ngaji dicatat. Sampai satu saat Syekhul Sultanah ini mendapatkan hatif. Hatif itu suara tanpa orang. Makanya dulu sebelum ada HP ini, telepon itu bahasa Arabnya apa? Hatif, iya kan? Dulu kan terkenalnya hatif, telepon dodo itu apa namanya terkenalnya? Hatif, ada suaranya nggak ada orang, itu namanya hatif. Dan ini dikenal oleh para sufi, oleh para ahli tasawuf. Hatif itu adalah suara yang nggak ada orangnya, biasanya dari apa namanya malaikat atau yang lain, ilham dari Allah atau apa namanya dari malaikat. Itu namanya hatif, suara tanpa orang. Namanya ada orangnya, tidak ada orangnya tapi ada suaranya. Kalau malam namanya kentut. Paham? Orangnya tidur tapi ada suaranya, itu bukan hatif, kentut namanya itu. Minta dipukuli kalau kayak gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Hatif. Pada waktu itu Syekhul Sultanah mendengarkan suara. Apa suaranya? Sal tu'ta. Minta maka kau akan diberi. Ya apa ini? Minta kamu akan diberi. Orang soleh, orang soleha, Syekhul Sultanah bangun tidur langsung datang ke gurunya. Datang ke gurunya ngomong, ya Syekh, saya ini malam-malam dengar suara tanpa orang, hatif, disuruh minta. Apa yang harus aku minta? Seandainya ada satu permintaan, apa yang harus aku minta? Kata syekhnya, ya Sultanah, Syekhul Sultanah, ketahuilah tidak ada kenikmatan di dunia ini melebihi daripada bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan di akhirat tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat melainkan daripada melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Syekhul Sultanah minta, ya Allah, kalau engkau kabulkan, izinkan aku bersama Rasulullah setiap saat. Makanya Syekhul Sultanah ini menjadi langsung permintaannya tinggi, mintanya besar, sampai dikatakan oleh Syekh Sawwaf mengatakan, idza baqa ilmul akhbar, jika ingin tahu kabar-kabar, ja'ahun nabi wastiddar, nabi langsung datang di dalam rumahnya Syekhul Sultanah. Makanya orang dulu di daerah Tarim, di luar Tarim, kalau Syekhul Sultanah itu tempatnya di luar kota Tarim, dekatnya Sayyidina Muhajir di sana. Itu apa namanya, dikatakan kalau ada orang mau minta hajat datang ke Syekhul Sultanah. Syekhul Sultanah, aku mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Sebentar aku tanya ke Nabi. Masuk ke kamar, Nabi langsung ada, ya godoh. Mau nikahkan anak, sebentar masuk ke Nabi. Sampai idza baqa ilmul akhbar ja'ahun nabi wastiddar. Ini keistimewaannya Syekhul Sultanah. Nah, di sini ada yang menarik. Syekhul Sultanah ini orang soleha. Orang perempuan kalau soleha itu jadi rebutan orang soleh. Kenapa? Kalau istrinya baik, istri itu adalah apa namanya, tempat menitipkan anak cucu kita. Makanya kalau menikah hati-hati, jangan milih cuman cantiknya toh. Jangan menikah karena cinta. Cinta itu gampang. Cinta itu karena sering temu, sering ngobrol, jatuh cinta gampang. Tapi belum tentu bahagia. Kata Nabi apa? Fakhtar bidzatid din, pilih yang punya agama, taribat yadak, selamat kamu. Dan Nabi juga memperingatkan bahwasanya hati-hati dengan perempuan yang namanya khadra'id diman. Iyyakum wa khadra'id diman. Hati-hati lu, ada perempuan yang sifatnya namanya khadra'id diman, cantik, indah, semua menginginkan, tapi dia hidup di lingkungan tanpa agama. Sholat enggak, akhlak nggak bagus, aurat dibuka, jangan dijadikan istri, bahaya. Wah, ini Syekhul Sultanah ya apa? Tiap hari ketemu Nabi ya godoh.
Dikatakan makam Yaqadha ini sangat istimewa. Alhamdulillah kalian sekarang ada di sini, tempatnya putranya Wali Kutub Al-Habib Segaf, abah beliau Al-Habib Abu Bakar, ketemu Nabi secara Yaqadha. Dan ketemu secara Nabi Yaqadha ini makomnya menembus, itu disebutkan di syarah kitab Ainiyah berapa ribu, 300 berapa ribu itu makom. Kalau nggak kuat yatmahil, akan hancur. Ketemu Nabi secara Yaqadha, kalau nggak kuat yatmahil. Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar ini makamnya ada di Mukalla. Saya pernah dulu di Mukalla setahun, di dekatnya makamnya Habib Ahmad bin Muhsin, Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, tempatnya Habib Ahmad. Banyak cerita karomah beliau, tapi waktunya nggak cukup. Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar mengatakan orang itu kalau pengen ketemu Nabi harus apa? Harus seperti 40 orang, 40 orang aja ya, ini supaya tahu, 40 orang. Dari 40 orang ini per satu orangnya memiliki kekuatan 40 kuda. Satu orang punya kekuatan 40 kuda. 40 kuda, satu orang punya kekuatan 40 kuda, berarti 40 kuda dikali 40 kuda kekuatannya. Itu kalau ketemu Rasulullah yatmahil, akan lebur, hancur. Artinya harus orang yang benar-benar kuat untuk ketemu dengan Rasulullah SAW. Makanya Syekh Sultana ini jadi banyak yang ngelamar, banyak yang ngelamar. Di antaranya yang ngelamar adalah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Ibn Al-Habib Muhammad Maulad Dawila. Abahnya Habib Rahman Segaf. Kalau Habib Rahman Segaf mendapat julukan Sagfun, atap. Kenapa dikatakan atap? Beliau mengatakan, di sebagian mengatakan bahwasanya beliau dikatakan atap karena atapnya aulia. Atap itu kan paling atas ini. Semua di bawahnya atap kan, lampu di bawahnya atap, kipas di bawahnya atap, hambal semua. Nah, makanya dikatakan atap. Ini kinayah bahwasanya beliau adalah pemimpin di zaman Sagful Aulia. Ada yang bilang gitu, ada yang bilang enggak, pendapat yang lain. Ada yang bilang dulu Al-Habib Muhammad Maulad Dawila ini punya anak. Habib Muhammad Maulad Dawila punya anak. Mana ini? Habib Muhammad Maulad Dawila punya anak. Di situ Habib Muhammad Maulad Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Tiri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut Bang. Terbang. Terbang ditembus sampai atap rumahnya, ditembus jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulad ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong rusak, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus, kemudian turun cukup yuk, ngerusak atap kamu. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Segaf. Masya Allah Habib Abdurrahman Segaf. Itu bajunya Habib Abdurrahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dzikir Allah dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya itu jalan tak 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 tak, dikira sama di si tasbih masih dipakai. Makanya orang dulu itu nggak sembarangan ngasih tasbih. Dulu ada para habaib di Jawa ini punya tasbih. Muhibbinnya minta Habib, bagaimana subha minkum, pengen tasbih dari antum. Kata Habib ini, ana nggak akan kasih tasbihnya ana kecuali kepada orang yang bisa mengenyangkan tasbih. Yang bisa mengenyangkan, artinya apa? Dipakai dikir. Sekarang kan tasbih ndak, santri ada Habib Taufik, barokah, mari kak dikai kalung to, kayak pajangan. Tasbih itu untuk diputar. Makanya ada salah satu orang datang, "Gol ya Syekh." Kenapa? Tasbihku hilang. Kata syekhnya, "Yang dari antum hilang."
Gel, tasbih kamu sekarang ini hilang bukan apa, dia bosen dengan kamu, nggak dikasih makan, dia nyari tuan lain untuk dibuat zikir. Hakadha para sholih. Habib Abdurrahman Segaf ini minta Syekh Sultana. Ini banyak yang agak tersimpan dari sejarah. Ada yang bilang bahwasanya Habib Abdurrahman Segaf itu tidak menikah dengan Syekh Sultana. Tapi Al-Faqir pernah menemukan beberapa bukti yang menunjukkan bahwasanya Habib Abdurrahman As-Segaf itu menikah dengan Syekh Sultana. Anaknya banyak. Mana lembaran tadi? Lembaran tadi. Ada nanti anak kasih lembaran ringkesan tentang bangsa-bangsa yang nyambung kepada para Alawiyin. Enggak kebawa. Habib Abdurrahman Segaf ini yang bilang nggak menikah dengan Syekh Sultannya. Tapi Al-Faqir pernah menemukan dua bukti yang mengatakan bahwasanya Syekh Sultana ini menikah. Satu, bukti pertama saya pernah baca majmu' kalamnya Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, di antaranya beliau mengatakan bahwasanya Syekh Sultana ummana. Syekh Sultana itu adalah ibu kami. Artinya apa? Menunjukkan bahwasanya Habib Abdurrahman Segaf menikah dengan Syekh Sultana. Bukti yang paling kuat nomor 2. Apa? Dulu pernah di dalam Majmu' Kalam Habib Alwi ini dikatakan bahwasannya Al-Habib Abdurrahman Segaf ini duduk dengan putra beliau Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Habib Abu Bakar As-Sakran, abahnya Habib Abdullah Al-Idrus, abahnya Habib Ali yang ngarang Wirid Sakran, Ali bin Abu Bakar Habib Abu Bakar Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Habib Abu Bakar As-Sakran ini duduk sama Habib Abdurrahman Segaf. Ketika duduk Syekh Sultana masuk. Nah, di sini kan kok bisa masuk kalau bukan istrinya? Iya enggak? Kok bisa masuk kalau bukan istrinya? Wong di hadramu sangat ketat, apalagi nggak ada hubungan. Ketika Syekh Sultana masuk, Habib Abu Bakar ini As-Sakran ngomong, "Boh, mau apa ke sini?" Dijawab sama Habib Abu Bakar, "Al-ibil batumari jamal." Unta perempuan mau nandingi unta laki. Syekh Sultana ngomong sama Habib Abdurrahman Segaf, "Najibo wa ilana ta'adab." Ana mau jawab Habib, apa ta'aduban ma'a ahlil bait? Enggak jawab. Artinya ngomong kayak gini kalau bukan istri kan nggak mungkin, iya kan? Kalau bukan istri kan nggak mungkin. Akhirnya bagaimana? Kata Habib Abdurrahman senyum, "Jibo, jawab." Syekh Sultan jawab, "Al-haml bil haml wa zadal iyal wal laban." Dijawab sama Syekh Sultana, "Ya Abu Bakar, inti bilang unta perempuan mau nandingi unta laki. Kamu tahu al-haml bil haml, kekuatan ngangkatnya sama. Inti 10 ton, ana 10 ton. Sama unta laki sama unta perempuan. Cuman unta perempuan itu lebih. Wazadal iyal walaban. Unta perempuan bisa punya anak, inti bisa punya walaban dan punya susu. Bisa diminum, inti punya susu. Kan enggak? Nah, dengan dakaknya Syekh Sultana, habis itu disuruh masuk duduk bersama untuk membahas sebuah ilmu. Dari dalil ini menunjukkan bahwasanya Syekh Sultana itu adalah istrinya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Sebagian riwayat dikatakan cuman dinikahi tapi nggak dikumpuli. Cuman dinikahi tapi nggak dikumpuli. Kata Habib Abdurrahman As-Segaf kalau nggak salah beliau mengatakan anti zaujati fil jannah. Kau akan jadi istriku nanti di surga.